Yang jadi MC-nya siapa? Siapa Sis Masinda mau jadi MC? Ini boleh. Oke, Sis Masinda ya MC-nya ya. Ya, sip, Masinda yuk. Mari kita mulai. Mari kita mulai ibadah. Sebelum ibadah dimulai, kita berdoa yang dipimpin oleh Melisa. Silakan Melisa. Hari ini Tuhan, Allah amin amat Tuhan, aman Tuhan untuk yang menenang iman Tuhan untuk hari ini. Ampuni hari ini Tuhan, amin ya Tuhan, ampuni kami hari ini Tuhan, Allah amin, ada kesalahan, ampuni amin ya Tuhan, ampuni kesalahan amin semuanya Tuhan, amin menenang imanmu sembilan ini Tuhan, untuk kuatkan dalammu Tuhan, kuatkan amin Tuhan, apapun Tuhan, amin. Amin. Sekarang ngapain? Yang penyembahan oleh Bro Romi. Penyembahan Romi. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Dengar, jelas. Baik teman-teman, mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Lagu kesukaanku. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih dan selalu baru dan tak pernah buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih dan rahmat-Mu. Selalu
Eh, mm, berarti Ya, eh, ini ada renungan nggak? ada Boroluki ya. Ya, sekarang. Besok. Sekarang. Udah tungguin tuh si Lucky tahu. Sekarang kita akan mendengarkan renungan dari Lucky. Silakan Oke, Bro Lucky. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Saya izin hari ini untuk sharing sedikit tentang hikmat dalam pengambilan keputusan daripada Tuhan. Sebelum itu saya izin membacakan ayat renungan dari Amsal 3 ayat 21. Sebab itu berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang anakku, jangan sekali-kali melepaskannya, maka hidupmu akan terpelihara indah dan menyenangkan. Engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung. Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam. Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok dalam perangkap. Lalu di ayat 27, jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Dari ayat bacaan ini kita dapat belajar bahwa pentingnya untuk mendapat meminta hikmat daripada Tuhan untuk sebagai pedoman kita sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan mulai dari pekerjaan maupun dari pelayanan dan yang perbuatan-perbuatan kita, kegiatan, dan juga dalam hal kalau misalnya supaya kita tidak melenceng dan mengambil keputusan yang tepat, juga terus supaya berhati-hati dan tidak terperangkap dalam tipuan-tipuan mungkin orang-orang jahat yang mau menipu dan lain-lain. Dan juga dalam halnya untuk menolong orang, tentu ya kita kalau misalnya ada mampu untuk menolong atau bisa menolong dan dengan apa yang bisa kita perbuat, tentunya kita harus menolong, jangan menunggu-nunggu sampai besok-besok. Mungkin pada kesempatan itu ya memang kita lagi diuji oleh Tuhan itu untuk menolong supaya kita bisa memberikan kasih juga gitu kepada sesama kalau kita mau menolong. Dan juga dari ayat bacaan ini juga kita dapat belajar untuk berdoa untuk kepada Tuhan untuk meminta hikmat agar kita pun jadi tenang dalam kehidupan sehari-hari, supaya semua perbuatan kita juga tentunya dalam pertimbangan yang hati-hati, yang tentu sesuai dengan ajaran Tuhan juga gitu. Sekian dari saya, mungkin sharing singkat hari ini. Terima kasih. Terima kasih Lucky. Sekarang kita mau ke pemerintahan oleh Pak ini. Silakan Pak. Oke, kita akan tetap ya masing bahas soal
Allah yang berdaulat Allah yang samar-samar. Yuk kita zoom-nya ini sisi lagu tadi yang Yes. Bro Romi bawakan tuh emang lagu favorit saya. Lagu di mana waktu saya tuh mengalami kesesakan. Nah, lagunya itu gitu loh. Saya berusaha melihat Tuhan lewat lagu ini gitu. Ya, dibilang Bapak engkau sungguh baik. Pada saat itu saya susah kali lihat dia itu baik. Tapi gimana lagu ini membuat saya tuh melihat Tuhan tuh dari sisi lain gitu. Dia tuh tetap bekerja dan dia nggak mungkin jahat gitu. Saya berusaha memahami Allah nggak mungkin jahat gitu. Yang jahat tuh kuasa jahat ini gitu. Kalau kita memusuhi Tuhan, maka kita itu senang dia tuh gitu. Jadi Bapak engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Saya tuh lagi susah tuh melihat kasih-Nya. Kadang-kadang hidup kita begitu ya. Kita mengalami kepahitan gitu ya. Sulit sekali kita melihat baiknya. Gimana ini? Kenapa begini gitu. Nah, lagu ini menguatkan saya banyak. Ya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Jadi ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Padahal kan lagi susah kan, susah lihat ini, bersyukur susah. Belajar tetap bersyukur. Ada hal-hal kecil yang kita tuh patut bersyukur. Mungkin dengan melek mata aja kita bersyukur, dengan bisa tapakkan kaki ke bumi kita bersyukur. Nah, begitu. Jadi banyak hal kita tetap masih bisa bersyukur. Sekalipun kita hadapi hal-hal yang susah banget kayaknya gitu. Ya, dibilang kita habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Nggak habis-habisnya gitu. Sebenarnya berlimpah loh gitu. Ya dulu juga hidup saya nggak gampang gitu ya. Sebulan habis uangnya gitu ya. Jadi tiap bulan mikir, aduh ini bulan bisa tebus nggak ya? Bisa tebus nggak ya? Gitu terus tuh. Ya, jadi tapi Tuhan piara tuh nggak pernah kekurangan loh udahannya. Bingung kalau lihat ke belakang, Tuhan kok mencukupi seluruhnya ya, kita nggak pernah merasakan ada kekurangan gitu. Jadi Tuhan tuh begitu hebat gitu. Tapi dalam prosesnya ini, saya untuk bisa melihat itu nggak gampang. Saya belajar gitu. Oke, kita belajar ya ini pemuritan di Bible Science Community, back to the Bible. Ingat kita selalu back to the Bible. Kita nggak belajar kata orang, gitu. Tapi lihat langsung yang Tuhan ajarkan gimana. Next. Ya, kita belajar dari Paulus nih. Paulus bukan orang yang hidupnya gampang ya. Dia bilang, ya aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi situ tuh ya. Kadang-kadang kita tahu nggak sih, kenal dia yang kita percaya itu dia adalah yang maha baik gitu. Kan kita kadang-kadang gurem gitu. Tapi Paulus bisa ngomong nih, aku tahu kepada siapa aku percaya. Gitu ya. Terus ini di Almighty God, kata-kata yang saya ingat waktu adalah sesuatu yang keadaan Allah yang maha kuasa gitu. Dia mengatur segala alam semesta. Kita kalau liatin bagaimana keadaan di dunia ini, bagaimana setan itu bekerja, itu tetap dalam kurungnya Tuhan gitu. Dalam kurungnya Tuhan. Jadi pencobaan dan ujian seringkali datang secara bersamaan. Itu seperti mata koin bersebelahan gitu loh. Kalau setan datang itu dia melihatnya, aduh, moga-moga dia jatuh nih gitu. Tapi Tuhan enggak, dia sedang diuji gitu. Tapi dia menang. Nah, begitu menang yang bagus gitu caranya. Jadi gitu. Jadi koin seperti koin ini yang udah ada dua sisi dilempar kepada kita gitu. Kita bisa lihatnya ke kiri apa ke kanan gitu loh. Ya. Tapi kita tahu bahwa setan itu dibelenggu kekuatannya. Saya kuat Tuhan setan tetap dalam belenggu Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat, ya tetap akhirnya setan itu hanya dipakai oleh si Tuhan itu untuk melatih kita, untuk mengasah iman kita, untuk bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ya, orang yang banyak menderita tuh dekat sama Tuhan. Kalau nggak dia ada kepahitan. Nah, kalau nggak berhasil dia ada kepahitan gitu. Tapi kalau yang berhasil dia dekat sama Tuhan, dia tahu Tuhan tuh baik sama dia. Dia bisa terima keadaan dirinya, oh ya udah aku begini emang gitu ya, udah nggak usah terlalu banyak inilah. Yang penting Tuhan, kita tahu Tuhan baik, ini jalannya yang terbaik gitu. Percaya aja gitu. Oke, next. Ya. Seperti siapakah Allah itu? Nah, ini kan banyak orang tuh Allah itu seperti apa? Allah tuh seperti kakek tua, yang tua banget gitu ya. Udah jenggotan, udah jalan tati tapi sakti gitu, gimana lah gitu ya. Seperti apa tuh Allah itu dalam benak kita? Kita mesti punya gambaran Allah yang lengkap, waktu itu saya bilang ya.
pemetaan Allah yang utuh. Jadi atribut of God-nya lengkap ya. Nanti kalau dalam pedoman itu akan digoyah-goyahin nih si setan nih. Allah tuh kurang baik, Allah tuh nggak adil sama kamu, Allah tuh udah masa bodoh sama kamu, digoda-godain, diancur-ancurin sama setan. Jadi kita perlu lengkapin lagi tuh ya. Di sini dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah Kejadian 1 ayat 1 ya. Jadi Musa ini menulis ini ya, dia sedang berperang dengan keadaan zamannya. Zamannya itu bilang, oh bumi dan langit tuh berbagai macam teori gitu. Dibilang dari dewa-dewa lah gitu ya. Ada dewa satu yang gede, yang berkuasa, yang mau melawan dewa-dewa yang lain. Dewa lain pada minta tolong pada si satu dewa lagi. Wah, berantem mereka itu yang jahat dikalahin ya, dibelah dua gitu ya. Jadi satu lagi di bumi, satu lagi di langit. Wah, pokoknya banyak cerita. Zaman dulu begitu ya. Musa tulis langsung enggak, dia bilang gitu. Pada mulanya Allah bulannya tuh menciptakan langit dan bumi, bukan yang lain. Nah itu jadi nggak gampang paham ini dikasih pada si Israel itu ya. Tapi ini paham yang benar gitu ya. Next. Allah tuh sejak kapan adanya? Kan orang tanya gitu, kalau Allah tuh ada nggak sih? Nah, saya suka digituin tuh. Mana Allahmu ada nggak? Gitu-gituin sama orang yang ateis segala macam ya. Coba bukti Allahmu ada. Wah, saya bingung kadang-kadang gimana jawabnya ya. Gimana membuktikan Allah tuh ada? Kan Allah tuh maha, kok bukti ini gimana? Gitu. Apakah ciptaan cukup membuktikan tuh Allah tuh ada? Oh, saya banyak mikir. Ya. Kalau Allah tuh maha besar, ada nggak alat ukur yang mengukur dia? Kalau ada ya, pasti alat ukur tuh paling nggak sama besarnya. Betul nggak? Tapi nggak ada dong, Allah maha, berarti nggak ada lagi yang lebih pada dia. Gitu loh. Jadi, dalam hal ini kita tuh bergumul ya. Kalau Allah tuh nggak terhingga gitu ya, udah pikiran canggih, pemikirannya maha adil, maha hikmat, macam. Jadi nggak ada alat ukur mengukur dia. Ada kata kita punya, saya suka main catur ya. Ada kata saya main catur, bisa, wah saya ngerti nih, dia akan begini gini gitu. Saya baca-baca dari cara-cara main langkahnya. Wah, kalau Allah seperti itu, Allah kebaca dengan pikiran kita, berarti Allah itu bukan Allah. Kenapa? Karena Allah itu ada di dalam pikiran kita. Kita bisa analisa dia, kita bisa kalahin dia. Oh, entar lagi Allah begini nih, entar lagi Allah begini nih, gitu loh. Enggak, Allah tuh gak terduga gitu langkah-langkahnya. Makanya begitu Ayub tuh ngalamin itu semua, itu sebenarnya perlu iman gitu. Karena nggak terduga langkah-langkah Allah. Kok bisa begini ya? Nah, gitu tuh. Ya, kita pun suka begitu, ya. Nah, Allah tuh sejak kapan adanya? Nah, itu pertanyaan yang salah, ya. Allah itu sejak kapan adanya? Itu menunjukkan adanya waktu. Kapan waktu itu ada? Tadi dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah ada. Nah, waktu kapan waktu itu? Waktu itu ada setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada bumi, ada matahari, ada semua, matahari muter, baru ada tik tik tik, ada waktu. Kalau ditemuin waktu itu ya itu dia. Ada pagi, siang, malam, itu dia, gitu loh. Sedangkan Allah tuh udah ada sebelum waktu. Jadi itu Allah tuh ada di luar waktu. Dia ada dalam dunia sendiri, dunia kekekalan. Kita ada di dalam waktu, dalam sejarah. Jadi pertanyaan Allah itu sejak kapan adanya nggak bisa relevan dengan Allah. Allah ada di luar waktu. Teman-teman bisa nangkap nggak nih? Sedangkan kita ada dalam waktu, karena kita lahir kapan ada, ya. Tapi ingetin, manusia itu dikasih sama Tuhan tuh ada titik mula, tapi tidak punya titik akhir. Slide sebelumnya. Ya, jadi kita tuh punya titik mula, kapan kita lahir ada waktunya, tapi nggak punya titik akhir. Karena manusia itu diciptakan menurut kata dan teladan Allah, gitu ya. Jadi kita nggak ada titik akhir. Kenapa? Kita mati tetap kita suatu saat akan ada di mana, ya, di neraka atau di surga, gitu aja, gitu. Jadi waktu yang singkat ini, ya, menentukan kehidupan kita yang eternity nih, yang nanti itu akan gimana. Jadi baik-baiklah dengan hidup yang sejenak ini doang, ya. Gunakan waktu yang ada, ya. Saya sendiri umur udah lumayan, ya. Mikir-mikir juga, Tuhan, apalagi saya bisa berbuah untuk Engkau, gitu loh. Kamis ini saya sharingkan tentang program Pondok Domba kepada PGTI. Yang tahu PGTI boleh ya, Persekutuan Gereja Tionghoa di Indonesia, gitu loh. Mereka minta hal itu, gitu, karena
saya udah sharing pada satu gereja, mereka seneng lihatnya. Wah, ini bener nih, caranya begini gitu. Saya bilang cara penginjilan sekarang begini gitu. Yang kami terapkan begini. Wah, mereka tertarik. Ya nggak tahu PGTI mau gimana, apakah mau support kita atau mau berbagian, sebab saya lagi doakan untuk menjangkau Jakarta arah ini. Gitu. Apakah Tuhan buka jalan di situ? Saya nggak tahu gitu. Pada umur saya yang sekian, apalagi sekuat apa ya, selama apa saya masih bisa kuat. Saya bisa berkarya apa gitu. Bukan saya bisa berkarya apa, Tuhan kasih anugerah saya seperti apa lagi gitu. Sebab saya kan dulu punya dream, punya sekolah, dikasih. Punya tempat satu ceria, dikasih banyak banget lagi. Saja saya senang sekali tahun ini, saya baru menyadari, bayangin tuh, udah dikasih, udah capek-capek, pusing-pusing. Iya ya, aku kan punya sekolah loh. Dan dulu pengen bangun sekolah, tapi nggak tahu kemana, di mana gitu. Terus punya satu ceria, ada 20-an tempat loh satu ceria. Kayak udah nggak keurus, susah nih, repot nih gitu. Jadi Tuhan tuh begitu berlimpah dikasihnya. Saya yang dulu tuh bingung, Allah tuh sebenarnya mau ngapain dengan hidup saya gitu. Ya, kalau dibilang suruh khotbah kayak gini-gini, saya nggak pernah pikir tuh bisa begini. Karena saya orang yang gugupan bukan main. Saya pikir ada Tuhan, saya jadi pendoa aja gitu. Tapi doa juga nggak tahu doa gimana ya. Makanya saya banyak buku baca soal buku doa. Tapi akhirnya saya dapatnya bukan itu. Doa belajar dari gimana? Jangan dari doa itu sendiri. Saya doa ini, Tuhan jawab itu. Kenapa ya? Gimana ya? Katanya Tuhan kasih yang terbaik. Lah aku pikir terbaik yang ini loh. Ya aku gitu nggak gitu butuh. Tapi akhirnya aku udah tahu itu yang paling kita butuh. Kok gitu ya Tuhan caranya ya? Belajar percaya dengan Tuhan. Dapat itulah saya belajarnya. Nah, yang kedua nih, sering tanyain Allah tuh ada di mana? Gitu. Juga salah. Kan dibilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Time, waktu dan space tuh ya. Yang ini kan space kan jarak gitu, itu tempat gitu misalnya. Itu juga Tuhan yang ciptain. Jadi Allah tuh ada di luar itu semua. Allah tuh nggak di luar waktu, Allah juga nggak dalam terikat pada satu tempat. Gitu loh ya. Sering kalau orang, oh Tuhan tuh ada di mana-mana, dibilang gitu. Di mana? Di mana-mana aja ada. Oh gitu, kamu besok jangan buang sampah. Kenapa gitu? Karena Allah ada di mana-mana. Iya, jadinya Allah juga ada di sampah dong. Saya bilang gitu. Ya dibuang, kamu buang sampah, buang Allah loh. Dia bingung gitu ya. Lo pengertiannya apa dulu gitu loh. Ya. Jadi Allah tuh ada di mana? Ya. Pertanyaan di mana itu menyangkut space ya. Apa sih tempat gitu. Allah menciptakan tempat gitu. Ya, tempat kita berada ini di dunia ini itu tempat gitu. Tuhan yang bikin semua. Ya, pengertian tentang Allah itu bagaimana? Saya pelajari juga. Ya, kenapa ada orang ateis seperti ini? Gimana hidupnya? Ya saya nanti aja lain kali ya. Tapi ini Allah ya, kita belajar siapakah Allah itu? Kita mesti tahu Allah itu seperti apa dan kenapa kita percaya dengan Dia. Ya, Allah ada bukan karena saya butuh Allah. Dia jadi butuh Allah nih. Jadi orang yang ateis yang butuh Allah tuh nggak ada. Enggak gitu. Kamu butuh nggak ada, percaya dia tuh Allah tuh ada atau enggak, tetap Allah tuh ada. Ya, jadi orang ateis, saya jangan percaya dengan Allah, tetap Allah tuh ada. Gitu. Saya percaya dengan Allah, ya Allah tuh memang ada. Gitu. Jadi Allah tuh ada bukan karena kita percaya atau nggak percaya. Justru karena Allah tuh ada, kita mau nggak mau berikan respon. Mau percaya apa enggak. Oke, next. Nah, mari saya sebutin Allah itu is incomprehensible. Ini diajarkan pada anak-anak yang mula-mula tuh anak-anak yang autis, yang terbelakang. Ada guru ajarkan ini loh. Incomprehensible, saya jadi ingetnya gitu. Udah kata bahasa Inggrisnya susah, ngomongnya begini, pada anak begini. Anak itu bisa nangkepin loh. Bisa menangkapi gitu. Jadi, wah ini dia nih. Incomprehensible, jadi Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Ya Allah kan emang nggak terbatas, pikiran kita terbatas. Nggak mungkin pikiran yang terbatas ini menjelajah pikiran yang nggak terbatas. Kita nggak mungkin pikiran Allah tuh kita kayak catur tetak main, nggak bisa. Langkah-langkah dia sangat luar biasa, aneh gitu. Tapi bener gitu loh. Kita nggak ngerti. Maka kita tuh dengan Allah yang kita butuh iman untuk mengerti Dia, gitu ya. Jadi iman itu adalah menjangkau, memegang si Allah ini ya. Allah saya pegang ya. Nah, lalu kita mulai mengajak pikiran untuk mengerti siapa nih Allah ini yang kita pegang ini. Kadang-kadang pikiran kita nggak ngerti
gitu loh. Tapi percaya gitu. Ayub dalam usahanya dia nggak ngerti kenapa Allah bikin begini. Dia kayaknya udah susah gitu ya. Pengertian teman-teman udah salah gitu, dia susah gitu ya. Tapi dan dia juga mengerti keadaannya dengan pengetahuan dia, pengalaman dia sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi juga nggak dapet gitu ya. Karena apa? Karena Allah itu incomprehensible, yang tidak dapat dimengerti, yang kita tuh sulit sekali pikiran itu mengerti. Tapi iman tetap menembus awan yang gelap ini, tak menjangkau si Allah ini. Itu dia itu ya. Orang yang dalam kesusahannya merasa sulit sekali, tapi tetap tangannya tuh kayaknya tuh memegang pada Allah. Dia merintih, dia protes, tapi tetap megang pada Allah. Itu bagus, ya. Tetap mengandalkan Allah dia orang ini. Ya, kita mengerti Allah bagaimana Tuhan yang menyatakan dirinya pada kita. Ya, Tuhan bilang, aku 3 tapi 1 tapi 3. Manusia selalu bilang, yang benar Tuhan 3 1 gitu. Enggak, aku 3 tapi 1 tapi 3. Aduh, bingung aku. Kalau begini, itu benar Allah bukan? Benar, Allah itu incomprehensible, di luar pikiran kita semua. Kita belum ngerti deh cara ini di dunia ini. Tapi begitu Allah nyatakan dirinya, ya Allah nyatakan secara bertahap loh. Pada Israel, pada siapa semua itu bertahun-tahun ya. Baru Yesus pada PB nyatakan dirinya begini. Memang si Israel juga nggak ngerti. Mulai-mulai nggak ngerti, sampai sekarang juga banyak yang nggak ngerti gitu. Ya, kok Allah begini ya? Allah tuh Esa 1 gitu loh. Kok 3 ya? Gimana ya? Padahal ketika kejadian sudah tunjukin, marilah kita membuat manusia nih gitu. Sebetulnya kita. Jadi Allah tuh bisa berbincang-bincang dengan dirinya gitu. Karena 3 pribadi ini. Tapi dia juga nggak ngeh sampai nanti Yesus datang, itu dia Allah yang kedua. Mereka juga tetap nggak kenal. Allah yang incomprehensible ini sulit dimengerti sekali. Ya, kita hanya menerima dengan iman. Allah menyatakan dirinya, saya seperti ini loh. Gitu. Baik manusia terima. Oke, Tuhan emang begitu. Ya, waktu terima emang kita ada bagian yang kita nggak ngerti, ada kita boleh memahami. Ya, percayalah maka kamu akan mengerti. Itu kataan yang bagus. Percayalah maka kamu akan mengerti. Gitu. Jangan kalau kamu nggak percaya, kamu nggak ngerti dah, susah deh gitu. Percaya dulu, iman dulu. Nah, itu Tuhan tuh jauh apa dekat. Nah, saya tuh dulu mikir, waduh, kayaknya gimana ya? Kalau dalam kesusahan, saya bilang Tuhan tuh jauh. Bingung saya tuh, Tuhan tuh deket. Kalau lagi baik-baik, lah Tuhan sebenarnya jauh deket sih gitu loh. Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai akhir zaman. Lah, jauh deket. Berarti deket dong. Tapi kadang-kadang kok rasanya jauh ya? Lah, apa perasaan doang? Apa Tuhan tuh jauh deket karena perasaan gitu loh? Sebenarnya Tuhan tuh gimana gitu? Nah, Tuhan tuh jauh ya, transcend kita sebutnya, Transjakarta ya, antar kota jauh-jauh gitu ya. Tuhan yang incomprehensible. Dia suci, kita nggak pernah suci. Kita nggak ngerti tuh suci itu apa, nggak tahu gitu ya. Jadi Allah yang maha dan kita tuh nggak terbatas gitu ya. Tapi juga Allah yang menyatakan dirinya. Datang ke bumi, dia bilang, Immanuel. Ya, Allah berserta dengan kita. Kok deket dong? Berserta dengan kita, ada di sekitar kita dong, gitu. Allah yang tinggal di hati kita, deket loh. Kita bisa ngobrol-ngobrol loh, gitu. Ya, kalau kamu mau dengar suara Tuhan, kuatkan pengertian tentang yang dekat ini. Kebanyakan orang dapat pengertian yang jauh ini lebih banyak daripada yang dekat. Coba banyakin yang dekat. Allah yang dekat, Allah yang hadir dalam hidup saya keseharian saya. Allah yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan saya. Nah, itu direnungin. Allah ada nggak sih hari ini? Ya gitu tuh, kayak gitu tuh. Allah jauh dekat ya, jauh kita udah dapat, yang dekat juga dapat nih gitu. Emang dia-duanya dia. Gitu kok bisa ya? Ya begitulah Allah gitu. Ya. Allah yang dekat, Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Dia mau kita kenal dia. Ya. Ini Bapak kita nih, gitu loh. Dia mau dikenal oleh kita. Jadi dikasih buku, yaitu Alkitab. Kenapa? Dikirim nabi-nabinya agar manusia tahu ada Allah. Disampaikan nabi-nabi ini sebagai penyambung lidah Allah. Ya, Allah kadang bilang sesuatu yang di future akan terjadi ini, itu, peringatin mereka dan sebagainya. Kenapa? Allah yang mau berkomunikasi dengan kita. Kitanya aja nih yang kadang-kadang kupingnya nggak mendengar gitu loh. Ya, tapi Allah sebenarnya mau gitu. Sampai sekarang loh. Ya, itu yang saya tuh
percaya, dan itu nggak gampang. Maksudnya saya tuh dulu percaya dengan Allah yang jauh, jadi berdoa ya udah nggak tahu menau, mesti gimana nggak tahu gitu. Tapi setelah tahu memahami Allah yang dekat, banyak dibukakan. Gara-gara satu orang ya yang kayak tuh kagum bukan main, saya ikut sekolah doa sama dia, bayangin udah lulus teologi, sekolah doa sama dia, ya namanya Ibu Fetung. Ibu Fetung ini bikin sekolah doa, banyak ikutin, banyak yang jadi tambah dekat sama Tuhan, saya juga ikutin juga gitu. Nah waktu hari terakhirnya wawancara sama dia, ajak ngomong itu dia bisa ngomong tuh, kamu gini lah. Baju dia kan yang ini ya, kalau belajar tuh suka mesti tulis tuh di komputer ya, baru kamu memahami gitu loh. Jadi baca, ketik, komputer baru memahami gitu. Nggak bisa baca doang, memahami nggak bisa tuh gitu. Waktu dia dengar itu saya kaget, kok ibu tahu saya begitu? Iya dong gitu. Waktu saya bicara sama kamu, saya juga bicara sama Tuhan. Dia bilang gitu. Kuping saya satu dengar kamu, saya dengar Tuhan satu lagi. Kok bisa begitu? Saya bilang, wah Tuhan, saya mau kayak dia Tuhan. Bagaimana caranya itu? Ya, dia suka ngomong sesuatu yang tak di future gitu. Kamu begini. Nah, gitu. Jadi saya dengar pengen, tapi Tuhan gimana caranya? Saya nggak bisa saat itu. Lama-lama saya belajar dari satu buku yang tebalnya saya tebal Alkitab, tapi saya nggak baca semuanya karena nggak ngerti gitu ya. Karangan E.M. Bound ini bukunya tebal banget ya, buku tentang doa ya. Itu bukunya sangat dalam sekali. Tiap baca saya gergepan, nggak ngerti Tuhan. Tiap bab saya baca nggak ngerti Tuhan, bertahun-tahun loh. Tapi buku ini bener juga ya. Begitu baca hilang lagi saya pengertiannya. Begitu baca hilang lagi. Aduh, kok nggak nempel ya? Kayaknya nggak matching, otak saya nggak dapet nih, kejauhan. Saya baca berulang kali, sampai saya ngerti. Oh iya kayak gini Tuhan ini, gitu. Ya, sampai sekarang masih perlu baca karena banyak yang saya belum mengerti gitu ya, ketebelan bukunya. Tapi itulah saya terus belajar tentang doa tuh apa sih, gimana sih ya? Ada orang doanya terjawab dengan gampang, ya aneh gitu ya. Saya bilang itu luar biasa. Dulu saya belajar doa tuh dari satu orang namanya Ibu Lia, dia sekarang ketua apa ya? Istrinya lakinya ketua apa gitu, persekutuan doa di Indonesia apa gitu. Nah, dia bilang ada orang misionaris pergi ke Chinese. Dia bahasanya kurang bisa juga gitu. Lalu pada hari tertentu sih majelis bilang, yuk kita doa yuk pada dua orang ini yuk yang kita utus ke China gitu ya, memberitakan Injil gitu. Yuk kita doa, mereka doa, kumpul gitu ya. Setelah habis doa udah, wah ternyata dua orang ini ya saat itu sedang dikejar-kejar oleh si perampok. Dia lihat ini orang asing, nggak ngerti apa-apa, dia mau rampok semua itu ya. Dia masuk hutan segala macam gitu. Nah, pas masuk hutan itu dia tuh pas mau rampok dia kaget. Ada pasukan berkuda yang langsung kejar-kejar dia. Dia lari terus ini sampai dia tuh terluka-luka gitu loh. Nah, singkat cerita bagaimana si misionaris ini melayani di rumah sakit, doain orang gitu. Ada si perampok ini, dia bilang, lah kamu kan yang saya iniin, saya mau kejar-kejar itu, ada pasukan berkuda. Dia bingung, nggak ada pasukan berkuda saat itu. Iya ada, kami selama pada lari untang-lantung, jadi jatuh-jatuh terluka-luka, jadi ke rumah sakit ini gitu. Pas tertanya di rumahnya, dia cerita di tempatnya itu ya, di mana gereja diutus, gereja itu bilang, kapan terjadinya? Pada jam sekian. Itu saat kami berdoa. Bilang gitu. Luar biasa sekali. Saya bilang, ini mah itu yang pertama kali saya bingung. Bisa begitu ya doa ya? Gitu. Kok doa bisa begitu udah kuasa ya? Tuhan ajarkan saya berdoa seperti itu Tuhan. Saya bilang gitu. Wah itu tapi emang kayaknya impossible gitu kayaknya. Nah saya mulai nutup diri tuh impossible gitu loh. Padahal itu possible gitu. Harusnya kita belajar Tuhan mungkin ajarkan saya seperti ini. Nah situlah saya belajar tentang doa ya. Itu saya dapetin berpuluh-puluh tahun yang lalu dan baru bisa belakangan ini gitu loh. Jadi jangan heran itu makan waktu yang lama kok. Oke, next lagi. Teman-teman kalau ada mau tanya silakan ya. Nah, ini bukunya nih. Ini buku yang mengenal Yang Maha Kudus. Saya bukunya ada beberapa saya beli. Ini buku A.W. Tozer sangat bagus. Dia lengkap sekali tentang siapakah Tuhan itu. Ya. Sengaja saya beli takutnya. Nanti cari dulu ya, masih cetak apa enggak? Udah buku kuno soalnya nih. Tapi kalau ada boleh, ya. Iya, ya. Ya oke ya. Jadi ini dia nih, mengenal Yang Maha Kudus gitu. Buku ini sangat bagus sekali. Allah tuh makasih. Kenapa sebut makasih? Ya, Allah tuh penyayang. Loh,
Saya kasih dan sayang sama. Oh beda dia bilang gitu. Dia jabarin lagi gitu. Satu-satunya yang saya tuh senang Allah tuh tidak berubah katanya. Wih, waktu saya baca ini saya nggak tahu gimana saya senang sekali. Ya, karena Allah tuh Allah nggak berubah gitu loh. Allah yang janji pada kita. Yohanes 3 ayat 16 siapa? Ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak binasa, yang percaya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Misalnya Tuhan bilang ya di surga gitu. Itu kan dulu aku ngomong, kadang udah berubah, zaman udah berubah. Ih, kacau lu kita. Tapi Tuhan di sini juga Allah tuh Allah yang tidak berubah. Kenapa? Karena dia nggak dalam waktu. Saya berubah karena saya dalam waktu. Dari kecil, makin tua dan meninggal gitu. Dalam waktu kita itu. Allah ada di luar waktu. Dia tidak berubah. Dia tidak dalam waktu gitu. Ya, dia yang ada itu gitu. Dia yang sempurna itu. Dia nggak bisa menyempurnakan diri. Saya belajar sesuatu. Oh, ini saya nggak bisa nih. Saya belajarin math misalnya gitu ya. Tambah-tambahan kayak kali-kalian kayak saya bisa sekarang. Saya berubah gitu. Dari nggak bisa jadi bisa. Tapi Allah nggak begitu. Allah udah bisa gitu loh. Allah nggak dalam proses. Kita dalam proses gitu. Jadi Allah yang tidak berubah bagi saya tuh, penting sekali. Dia nggak berubah loh. Dia bilang, saya mengasihi kamu. Dia akan terus mengasihi kita. Dia nggak pernah berubah. Gitu loh. Ya, kita yang merasain berubah gitu. Allah lagi jauh sama saya lah. Allah kok punya rancangan jahat lah gitu. Allah kok begini sama saya ya gitu. Ayub gimana juga bisa pikiran seperti itu tuh. Allah lagi jahat sama saya. Allah bisa begini. Itu pikiran manusia. Allah ini nggak berubah gitu. Ya, jadi kita tuh udah di sini permainan daripada satu kekekalan dan satu yang sementara. Kita terus dikotak-katik gitu loh. Ya, kita harus pandang Allah ya Allah gitu. Allah menyatakan diri seperti ini, aku kudus, maka kamu harus kudus. Waduh, repot ini. Gimana? Dia kudus, kita kudus. Dan nggak pernah hidup kudus. Akhirnya sadar, iya Tuhan, aku kudus karena Engkau yang mengkuduskan aku. Gitu. Ya, aku kudus karena Engkau yang memberikan kekudusan itu, saya sendiri nggak bisa. Gitu ya. Jadi buku itu yang ini banyak menggugah saya. Kalau saya lagi goyah, iman saya ini, saya baca lagi buku itu tuh. Masa iya Allah sayang sama saya sih? Kayak atau Allah tuh masa bodoh deh sama saya deh. Nah gitu. Saya baca terus sampai buku ini hancur. Maka saya beli banyak gitu, beli lagi baca lagi gitu. Ya karena patokan saya di sini. Apa saya tahu bener ya, kenal bener, baru saya tuh ini mulai nggak baca. Ya, jadi itu nggak gampang ya, bertahap. Setiap orang ada cacatnya, ada kelemahannya ya. Mungkin dalam hal kekudusan orang tuh sulit gitu. Mungkin dalam hal lihat Allah tuh adil sulit ya. Mungkin melihat Allah yang baik tuh sulit gitu. Kenapa Allah adil begini? Enggak susah memahami gitu. Itu banyak hal gitu. Tapi buku ini banyak mencelikan mata saya. Oke ya, mengenai yang Maha Kudus. Oke, next. Ya di sini kan dibilang nih di Paulus nih, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi kita tuh sekarang ini emang melihat Tuhan tuh dengan batin kita di bumi ini ya, kita nggak bisa Allah dengan jelas, nggak bisa gitu. Kita nggak melihat rencana Tuhan yang di depan kita mau apa, kita nggak jelas gitu loh. Ya, kita makanya itu butuh iman. Saya nggak tahu, saya jadi sekarang ini nggak tahu gitu loh. Saya nggak tahu saya ini bisa presentasi yang diminta oleh PGTI sendiri. Ini loh, saya caranya ini bener tuh, caranya tuh bagus gitu. Loh, saya nggak minta gitu. Saya jadi takut sebenarnya. Gimana ya, PGTI itu bukan hal-hal yang kecil ini gede loh gitu. Kayak organisasi besar sekali ya. Persatuan gereja-gereja Tionghoa di Indonesia itu orang-orang kaya semua. Aduh, saya presentasi di situ gimana? Saya mah hanya kecil amat gitu. Tapi Tuhan bilang, presentasi aja. Udah pokoknya gitu. Saya takut tapi Tuhan kan kuat-kuatin saya gitu ya. Jadi ya udahlah maju aja gitu. Kalau ada ruginya paling nggak dianggap ya nggak apa-apa ya udah gitu. Tapi inilah yang kami kerjakan gitu. Oke, samar-samar nggak apa-apa gitu. Itu butuh iman. Next. Ayub juga gitu ya. Hanya jadi kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku
dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dari semuanya itu, ya, Ayub dibuat demikian. Allah menyatakan hikmatnya, ya, pengertiannya dalam memutuskan segala sesuatu. Ayub gak ada apa-apanya, gitu loh. Ya, dia jangan mikir Allah tuh kayak orang yang semau gua gitu. Ya, lempar mata koin, saya gambarinnya. Wah, dia bikin sengsara nih. Enggak. Allah itu tidak akan menempatkan kita pada posisi yang susah, ya. Sedetik pun tanpa maksud tertentu. Nah, itu yang saya tuh kadang sulit tuh. Ya, tapi saya berjuang nih, gitu ya. Kalau kita sudah Allah tuh mungkin sifat kita yang mau dirubah gitu. Kalau tujuan Allah tuh udah tercapai, ini dia orang ini udah dipoles nih bagian ini nih. Dia udah berhikmat di sini nih, ya. Allah segera tuh pindahin kita dari titik itu ke tempat yang lain. Gitu, ya. Jadi Allah nggak sembarangan dia tempatin kita begini begitu. Sekalipun kita nggak ngerti, bener deh kita nggak ngerti, ya. Iman itu dia menjangkau Allah yang kita tuh nggak lihat tapi kita tahu tuh ada gitu. Jadi kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Allah itu mau kita di dunia ini karena kejatuhan manusia dalam dosa. Sekarang kita dibangkitin lagi untuk mengenal Dia. Sekarang kita tuh dilatih untuk mengenal Tuhan bagaimana Tuhan adanya. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu dilatih tuh. Itu diperhitungkan loh dalam kerajaan sorga loh. Oke, next lagi. Nah, ini satu hal yang saya tuh nggak ngerti dari dulu. Saya tuh masih nggak bisa loh ngomongin ini, ya. Pada waktu itu ada orang yang buta sejak lahir, ya. Jadi bertanya tanya Tuhan, ini salah siapa gitu? Salah dia kah? Atau salah ibunya atau bapaknya atau gimana gitu? Dia bilang bukan salah siapa-siapa. Ingetin tuh, kok orang ini seringkali ngomong gitu ya? Kamu sakit, kenapa? Ada dosa dari dirimu. Ayub juga digituin. Ayo, ngaku tuh. Ayo, kita manusia nggak sempurna. Ayo, teman-teman begitu. Kamu Tuhan nggak akan sembarangan. Ayo, kamu ngaku salah gitu. Saya bilang enggak ada gitu. Nggak mau ngerti juga teman-temannya. Ini diajarkan Tuhan Yesus. Siapa bilang, oh tiap sakit lalu kamu dosa, kamu kurang beriman. Enggak lah, ya. Nah, lalu Yesus sembuhin dengan caranya Yesus sendiri nih, ya. Mata itu melek. Satu hal yang saya tuh sampai sekarang belum ngerti nih teman-teman, ya. Tapi ingat Tuhan tuh nggak sembarangan loh bikin begini. Ini ciptaan manusia setelah jatuh dalam dosa emang suka jadi sembarangan gitu. Kayaknya gimana kita tuh nggak ngerti ya. Kurang sempurna karena di surga nggak ada begini nih ya. Kita di surga semua melek semua, punya kaki semua, sempurna semua. Itu yang Tuhan mau. Tapi karena dosa ini kayak terlalu aduk, tapi tetap Tuhan tuh bekerja gitu loh. Ya. Nah, orang ini matanya buta gini. Dan Tuhan tuh nggak bilang gini loh, sorry ya, gue bikin lu buta nih sekian tahun loh. Enggak loh, Tuhan nggak bilang begitu. Ya, tapi untuk apa? Kemudian Allah dinyatakan, dimelekin dia. Begitulah Tuhan. Orang ini tercatat di Alkitab loh. Ya, kita mau nggak sih nama kita tercatat di Alkitab, kisah kita dicatat di Alkitab? Mau loh. Ya, orang ini tercatat loh di Alkitab. Tuhan pakai dia. Gitu. Dan siapa sih murid-murid ini juga dicelikin matanya. Bukan karena dosa ya, ingat dia sakit begini. Memang udah keadaan begini dunia ini, gitu. Tetap itu terbaik gitu bagi dia, gitu. Ya, jadi iman seringkali tuh sama orang lain tertentu beda-beda. Saya dengan kalian tuh beda-beda gitu ya. Orang mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia punya iman yang lebih kuat lagi, gitu. Dia nembus lagi yang lebih dalam lagi tentang Tuhan itu siapa. Gitu. Seorang pelaut nggak akan pernah tahu hebatnya dia sebagai pelaut kecuali dia hadapin badai. Begitu dia tembus badai itu, dia baru tahu, aku bisa. Orang lain tentu bisa. Itu kita nggak tahu sampai diri kita gitu. Tapi itu badai itu menimpa kita, menerjang kita bisa kuat nggak nih gitu. Iman kita jadi polos nggak? Ingat, emas yang murni tidak takut api. Ya, ada kesusahan seperti apapun, emas yang murni malah jadi murni tambah murni dia. Ketahuan ini emas yang murni bener. Imannya nggak goyah. Imannya bukan karena ada neraka. Gue takut masuk surga, masuk neraka. Jadi aku ikut Tuhan. Atau imannya karena ada surga, gitu, ada berkat Tuhan. Wah, ada berkat Tuhan yang berlimpah di surga nih. Jadi aku beriman pada Tuhan. Enggak, karena aku percaya dengan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi iman ini iman yang nggak goyah karena berkat Tuhan. Gitu. Gimana ya orang ya? Banyak orang gini, ya Tuhan,
aku mau karena engkau berkati saya gitu. Aku berikan 10.000, nanti Tuhan berikan berlipat. Apakah begitu? Kalau enggak, saya nggak mau gitu. Ya, seperti gini nih. Wah, mama kita sakit, orang tua kita sakit. Anak kecil ini nangis-nangis, ma, jangan sakit dong, ma, gitu. Ih, kita ini baik ya. Cepat sembuh dong, ma, gitu. Kenapa gitu? Iya, ma, kalau mama sakit, siapa yang masakin saya, gitu loh. Ya, makan masakan mama kan enak, gitu, ma, jangan sakit, ma, gitu. Apa sih anak ini yang pikirin? Ya, kemampuan si mama ini masak, betul nggak? Ya, andai kata ada pembantu yang lebih pintar masak daripada dia, ada koki gitu, ya udah mama sakit nggak apa-apa lah gitu. Kita cinta Tuhan karena cinta Tuhan atau karena berkat Tuhan. Ayub ini belajar hal itu. Ya, apakah yang baik saja kita terima dari Tuhan, nggak mau yang buruk, Gatin. Gitu. Dia apakah berkat Tuhan doang yang kita mau terima daripada ininya? Ya? Apa kita tetap mencintai Tuhan kalau berkat itu berhenti? Kalau berkat itu diambil lagi. Daud belajar. Daud lagi. Ayub belajar hal ini. Semua nabi sebenarnya belajar kok. Tergantung oleh Tuhan di bagian mana yang bisa gitu, yang penting. Itu nggak gampang, nggak mudah, tapi orang itu dikuatin. Dicelikin matanya, dikasih kekuatan sehingga dia mengerti, ini loh yang Tuhan kerjakan. Dan dia akan keluar seperti emas kalau dia adalah anak Tuhan yang asli. Tiap anak Tuhan pasti ada bimbingannya. Di dalam segi kehidupan kita, di dalam setiap liku-liku kehidupan kita. Habis ini ada lagi yang itu, ada lagi yang ini. Ada semuanya. Nggak pernah berhenti. Ya, kita nggak peduli tuh orang kaya, orang miskin. Semua orang ada. Gitu. Kesusahan yang dia dialamin. Beda-beda aja. Gitu. Kita lihat ini teman saya enak nih. Ya. Pokoknya kaya raya dia. Bayangin aja listriknya sama airnya aja bisa 7 juta sebulan. Hebat banget dia. Ya, 7 juta buat air dan listrik doang ya. Buat rumahnya ini ya. Jadi kaya banget gitu bilang. Bunga airnya berapa? Paling ratusan ribu gitu ya. Dia enggak loh. Ya, 7 juta, bayangin aja. Airnya 2 juta. Wah, hebat banget dia. Tapi ternyata istrinya ada sakit juga. Ada kadang-kadang cancer dan sebagainya. Itu banyak macam gitu. Semua orang ada pain-nya, ada sakitnya di mana itu tempat dia tuh bertumbuh. Tempat dia tuh melatih iman dia. Benar nggak sih kamu mencintai Tuhan lebih daripada bakat-bakat itu sendiri? Itu Tuhan terus poles orang itu. Kenapa? Tuhan pengen dia timbul seperti emas. Ya, Tuhan pengen dia tuh teruji imannya. Baru nanti dapat mahkota. Ya, ini buat konteks manusia berdosa ya atau dalam dosa ya. Begini keadaannya. Di surga ingetin, yang Tuhan mau tuh nggak ada beginian nih. Kesusahan nggak ada, air mata nggak ada. Semua udah enak gitu. Itu yang Tuhan mau. Oke, next. Nah, jadi kita sebagai anak Allah punya akses khusus untuk mengenal Bapa di surga. Percayalah itu. Ya, kita punya akses khusus sebagai komputer punya passwordnya. Kontak langsung ke kemana gitu ya. Bisa ada di situ gitu ya. Jadi kita punya akses, punya kontak langsung. Jadi kalau kamu panggil tuh Bapak gitu ya, Bapak di surga atau Tuhan, langsung Tuhan tengok ada apa anakku gitu. Nggak ada enggak tuh, nggak pernah enggak. Karena kamu anak, dia Bapak. Ya, saya pernah kasih ilustrasikan di sini. Kalau kamu benar anak, bilang, Papa beli sepeda dong gitu. Papa bilang, ya, yuk lihat dulu yuk, sekarang yuk, gitu. Atau nanti aja deh gitu. Atau kali dah atau gimana ya. Jawabannya ada gitu. Tapi kalau kamu punya bapak, kamu begitu pada orang tua yang lain, anak orang jalan, Pak, beliin saya sepeda dong. Papa tuh bingung, apaan nih anak nih? Orang gila kali ya. Saya anakku bukan minta aku beli sepeda. Aneh gitu. Karena nggak ada hubungan. Kalau bapak yang surga tuh sama kita ada akses khusus, pasti jautin. Pasti ada tanggapannya dong gitu. Saya suka bingung Tuhan kalau saya ini konseling sama orang gitu ya. Gimana jawabnya Tuhan ya? Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kan saya nggak bisa khotbah udah nggak bisa bilang gitu. Ini doa juga belepetan. Gimana Tuhan? Kalau ini saya juga nggak tahu. Saya mesti jawab apa gitu. Aduh Tuhan, berikan jawaban yang jelas dong Tuhan untuk hal ini gitu. Saya doa terus tuh. Saya boleh deh, saya tuker semua deh ijazah saya semacam. Asal saya bisa tuh Tuhan tuh gitu. Tuhan maunya apa nih, kemana nih gitu. Saya bilang udah nggak apa-apa Tuhan, ambil tuh. Ya HP satu jadi penyesat ngomong A padahal Tuhan nggak bilang A. Aduh, kesian juga ya gitu. Takut kan jadinya. Gimana Tuhan gitu. Nah, itu doa saya yang dulu ya. Nah, dan
Kita tuh jadi punya akses khusus pada Bapa di sorga. Kita bisa macam telepon atau gimana, Tuhan tolong, langsung jawabannya ada. Masa jawaban besok orang konsultasi sekarang gimana ya gitu. Tuhan jawabannya sekarang dulu, Tuhan itu gimana Tuhan, ini kalau enggak saya ngomong apa gitu, bener apa gitu kan, mesti gitu. Ya, itu saya dilatih khusus sama Tuhan ya. Kamu pun bisa, teman-teman bisa, semua teman yang punya akses khusus, yakin dia anak Tuhan, dia punya akses khusus. Itu enggak saya doang gitu. Jadi semua bisa kok gitu. Dan tahu nih asli apa enggak asli, tahu nanti udah nih. Kalau kita asli gitu. Dan kita banyak mengenal Bapak lewat penderitaan, bener. Jadi hidup saya begini-begini juga bukan berarti nggak banyak penderitaan, banyak banget. Kalau saya bilang banyak banget gitu. Nggak tahu lah, mungkin kalian juga banyak ya. Tiap orang lagi ngalamin tuh merasa paling banyak lah gitu, paling menderita. Padahal sih nggak juga ya. Ada lebih menderita juga. Ya, kita banyak bersandar pada Tuhan, melihat tuh tangan Tuhan menolong kita pada waktu kita tuh menderita gitu loh. Kalau kita susah, Tuhan tolong, kok Tuhan bisa ya gitu. Tadi saya bilang, kok Tuhan bisa ya? Tiba-tiba saya udah punya sekolah, tiba-tiba saya udah punya sabtu ceria. Lah, kok bisa ya? Baru menyadari, wah saya bersyukur banget gitu. Saya dulu saya kejar-kejar, kadang tiba-tiba dikasih sama Tuhan, tek ini loh gitu. Ini hasilnya nggak pernah kepikiran gitu. Oke, next lagi. Paulus juga gitu ya, Filipi 3 ayat 10, ini ayat kemarin saya katakan, yang kudaki ialah mengenal dia, lihatin. Dalam hidup Paulus itu dia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya, ya, dan bersekutu dalam penderitaannya. Bayangin tuh, ya, di mana aku menjadi serupa dengan dia, tujuannya serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Gitu. Jadi dia mau mengenal sekali siapakah Yesus itu, yaitu melalui keadaan dia nih. Paulus kan dipecut beberapa kali, ya, di penjara, ya didera, ditibukin batu, ya terkatung-katung di laut, kelaparan segala macam. Siapa bilang ikut Tuhan pasti mulus? Paulus saya kagak kok. Orang kok aneh ya, ikut Tuhan pasti berlimpah-limpah. Paulus kagak, susah banget hidupnya. Udahnya mati dengan pedang. Kayak gimana ini? Tapi dia bilang dia pas rasul iman, ya, orang yang kuat imannya gitu loh. Ya, jadi lihatin kehidupannya, kenyataannya begini loh, Tuhan ajarin gitu. Makanya saya nggak kiri nggak kanan. Emang begitu Tuhan ajarin kan kok. Contohnya begini, para rasul siapa yang matinya wajar? Si Paulus, si itu doang tuh. Siapa? Yohanes Pembaptis, Yohanes ini yang di Pulau Patmos mati tua. Jangan kagak. Ada aja masalahnya gitu. Enggak ikut Tuhan bukan berarti mulus-mulus, nggak ada. Itu cuman macam apa sih, manusia di awang-awang gitu, nggak bener gitu. Ya, oke, next lagi. Nah, kita harus punya pandangan yang benar tentang Allah. Penting punya gambaran yang benar tentang Allah nih. Allah apa itu berhala? Berhala adalah punya gambaran Allah yang salah. Allah tuh nggak begitu gitu loh. Tapi dibegituin tuh. Ya, Allah itu jahat. Itu nggak benar kan? Berarti gambar Allah dirusak nih. Kita nyembah Allah yang begitu salah. Allah yang nggak adil salah. Allah tuh selalu adil. Ya, di zaman medieval nih, zaman abad pertengahan ya, ada istilah mari kita buat Allah. Nah, jangan kaget nih. Zaman dulu begitu. Kamu butuh Allah apa? Misalnya nih ya teman-teman ya. Saya butuh Allah yang galak, yang bisa kuat sekali, yang bisa menjaga saya. Jadilah apa? Kuangkong. Tahu kuangkong nggak tuh? Yang film China itu tuh ya. Jadi Allah kuangkong. Wah, saya tuh butuh Allah yang lembut, Allah yang penuh welas asih. Jadi apa? Kuan Im. Wah, gitu tuh. Jadi kita membuat Allah ya di dalam pikiran daripada si Chinese ini ya, maka orang Chinese nggak mau percaya dengan Tuhan. Kenapa? Allah itu cuma kayak saya pikiran kita, dia bilang gitu. Kita yang buat Allah tuh seperti apa? Gitu. Orang yang percaya dengan Allah dikit-dikit, Tuhan aku lapar, Tuhan aku begini. Jadi Tuhan tuh sebagai tempat pelarian. Jangan kayak begitu. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan gitu. Ya. Jadi tempat pelarian dia bilang gitu. Kalau lapar gimana? Bagi orang Chinese itu yang komunis ini, kalau lu lapar ya lu kerja, beres gitu. Bukan kalau Allah terus enggak. Makanya mereka banyak yang percaya dengan Allah. Tapi Allah kita adalah Allah yang benar-benar ada gitu loh. Bukan begitu, bukan kita buat. Ya, tadi saya bilang Allah tuh enggak jadi enggak ada kalau kita tuh enggak percaya dia, enggak gitu. Allah tetap ada. Ya.
Nah, juga nih soal puasa nih. Banyak tuh, saya pernah dengar khotbah tentang puasa seperti ini. Kita puasa yuk, puasa Daniel. Daniel tuh puasa kan nggak makan daging, gampang ya, masih gampang tuh makan ini daging sayuran doang gitu ya, yang nabati gitu ya. Wah, kita doain A, misalnya minta sama Tuhan A. Wah, nggak dikabulkan juga. Kita puasa lagi yuk. Puasa gaya siapa nih gitu? Gaya si Esther gitu. Berapa hari dia nggak makan? Saya lupa lagi nih. Nggak makan nggak apa gitu ya. Wah, berapa hari itu? Wah, nggak berhasil lagi. Waduh, gimana nih nggak berhasil lagi? Kita puasa lagi yuk. Gaya siapa? Gaya Yesus yang susah. 40 hari nggak makan. Waduh, berat sekali gitu loh. Kuat tuh badan. Kenapa? Buat agar saya punya keinginan ini, ya, yang agar Allah itu berbuat ini ya, mengabulkan doa saya ini, dikabulkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi puasa itu adalah alat untuk membuat Allah itu yang maha adil, maha bijak, maha kuasa, tergoyah hatinya. Melakukan apa yang ku minta. Bayangin, ada begitu prinsip-prinsipnya loh. Ya, udah ngaco bukan main. Ya, nggak begitu harusnya. Ya, puasa itu justru buat kita tuh harusnya, Tuhan kamu maunya apa? Aku mau nurut. Nah itu, aku nggak jelas Tuhan, gitu. Tolong Tuhan perjelas kalau saya puasa ini, saya dekatkan diri dengan Engkau, gitu. Jadi puasa itu apa? Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di dalam surga, gitu. Ya, buat aku tuh apa Tuhan? Jadilah kehendak-Mu, ambil cawan ini Tuhan. Kalau Yesus bilang kan gitu ya. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu ya puasa tuh artinya tuh. Menyerahkan diri pada Tuhan, itu benar. Ya, jadi bukan gunakan puasa untuk deket Tuhan, doa begitu. Wah, itu kayak Tuhan engkau berhikmat, aku lebih berhikmat Tuhan. Harusnya kejadiannya ini nih, begitu. Bukan begitu Tuhan caranya gitu. Harusnya begini kejadian Tuhan. Aku paksa engkau begini. Aku begini Tuhan. Aku begitu Tuhan. Aku begini lagi Tuhan. Sehingga engkau jerah gitu. Ya, jadi goncangin sorga katanya istilahnya. Enggak begitu. Kayak Tuhan kalah hikmat dengan engkau, kalah adil dengan engkau. Siapa yang bisa jadi penasehat Tuhan? Tuhan bilang. Nggak ada. Gitu. Ya. Jadi biarkan Allah jadi Allah, manusia jadi manusia, itu penting. Posisimu di mana gitu. Jangan jadi Allahnya Allah. Allahnya Allah ya itu tadi tuh. Aku mau gini, Allah nggak bisa gua atur bisa Allah tuh Erin nurut. Itu Allahnya Allah kamu tuh. Ya. Biarkan kamu jadi manusia, Allah tuh Allah. Manusia jadi manusia, itu baru benar. Oke, next. Nah, ini adalah yang saya suka ada di HP saya gambar-gambar ini. Waktu saya tuh susah ini dia. Saya sedang jalan sama Tuhan loh, gitu. Waktu saya lepas daripada satu gereja gitu ya, hidup saya langsung ke kolong jembatan, nggak ada income. Ini dia gambaran nih. Enggak kok, Tuhan sedang tuntun saya. Saya nggak lihat depan saya gimana, future saya gimana, saya nggak tahu. Besok makan apa juga saya nggak ngerti gitu ya. Tapi saya tahu Tuhan sedang tuntun saya, gitu. Selangkah demi selangkah gitu. Asal jalan sama Tuhan udah aman lah. Daud punya pandangan tentang Allah di Mazmur 23. Apa tuh? Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku. Dengan kata lain, kalau Tuhan jadi gembalaku, cukup semuanya beres. Udah, aku biar gitu tuh. Belajar mengimankan firman ini. Nggak gampang loh. Ya, gimana ya? Memandang Tuhan sebagai gembala, lalu biarkan dia di depan memimpin hidup kita. Nah, lalu yang dipimpin ke arah mana nih gitu. Kalau kepada rumput yang enak-enak mah enak. Kadang Tuhan pimpin ke lembah kekelaman. Waduh, gimana tuh? Ya, lembah kekelaman dalam hidup Daud bukan hidup yang enak loh. Dia seringkali kejar-kejar oleh musuh, oleh anaknya sendiri, ya, sampai dia lari ke gunung, dibilang itu nggak pakai sepatu lagi, nggak pakai sendal lagi, ya, udah gitu, dia tetap memohon pada Tuhan gitu. Dan tetap dia lihat tuh, bisa melihat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Terus dibilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Yakin berserta Tuhan sangat penting. Ya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kadang-kadang aku ada musuh, ada persoalan yang gede, nggak tahu gimana. Tapi aku tahu, aku punya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kadang-kadang aku nggak tahu, tiba-tiba udah beres tuh, gitu. Ya.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Daud tuh dulu dia juga pernah gembalain kambing domba gitu. Karena dia digembalakan oleh Tuhan, kita pun gitu punya gembala Bapak kita di sorga yang gembalain hidup kita sekarang ini gitu loh. Kita pandang dia terus gitu. Ke kanan ke kiri ikutin aja deh gitu. Paling aman ikut dia, paling berbuah ikutin dia, paling punya hikmat ikutin dia. Ini dia gitu. Kadang kita nggak ngerti depan kita mau masuk kemana Tuhan, kok begini Tuhan. Ya emang manusia dunia dia rusak gitu ya. Tapi Tuhan ada Tuhan, ya udah kuatin saya Tuhan untuk melewati hal ini semua. Oke? Di end kayaknya deh, next deh Sisi. Di end ya. Ada yang mau nanya silakan. Teman-teman, silakan Kak. Kalau ada yang mau bertanya. Saya mau tanya Pak. Maksudnya mau masih bingung apa atau mau perjelas lagi gitu. Jadi selama kita menderita gitu, daripada kita mikir yang indah-indah, maksudnya percaya bahwa ada pelangi sehabis hujan atau badai pasti berlalu gitu, ada rencana indah Tuhan pada waktunya. Lebih baik kita ini ya rela berjalan dalam penderitaan dengan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kita. Jadi kita tetap rela gitu berjalan dalam penderitaan kita gitu. Gimana Pak? Ya, kita mesti tetap rela dalam di tempat yang Tuhan taruh. Ya. Kita di sini ya begini gitu ya. Tapi juga dengan pikiran Tuhan tuh tetap baik pada kita. Oh gitu. Konsep tentang Tuhan nggak boleh hilang. Kalau hilang kita susah. Waktu kita terima keadaan itu kita lebih lega menjalaninya, lebih enak gitu jalaninnya. Liku-liku kehidupan ini. Percaya bahwa Tuhan punya rencana indah pada waktunya atau percaya Tuhan menyertai kita? Dua-duanya sama. Sama ya. Tetap kita pegang itu juga dua-duanya. Ya, terima kasih. Kapan itu terjadi? Mungkin kita nggak bisa lihat, tapi kita jalan aja gitu. Iya. Ya gimana jadinya nanti Tuhan yang pimpin lah gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kak Peti mau tanya? Meling gimana? Jelas nggak Meling? Dia baru pakai Zoom. Saya boleh. Ya? Saya boleh nanya Pak? Boleh Pak Peti. Sebenarnya hampir sama kayak Sisi gitu ya. Cuman pertanyaan saya tadi kan seperti yang Bapak cerita, orang mau minta, umpamanya minta kesembuhan. Oh dia puasa modelnya Daniel, puasa modelnya Esther. Tapi Tuhan belum kasih juga, akhirnya puasa, pokoknya macam-macam lah dilakukan. Saya mau tanya, seandainya kita ini meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan belum memberikannya, apakah dosa kalau kita terus memintanya? Nah, jadi kan ada juga dibilang berdoalah dengan tiada putus-putusnya. Betul. Nah, apakah karena tadi Bapak bilang seperti itu, saya jadi agak bingung. Sebenarnya memang jadinya kayak maksa Tuhan ya Pak ya. Apakah ada juga teman saya bilang gini, berdoa itu satu kali aja, habis itu terserah Tuhan mau jawab, Tuhan mau bilang iya atau enggak gitu loh. Jadi umpamanya mau lulus, Tuhan tolong supaya saya lulus. Udah habis itu udah, jangan pernah berdoa itu lagi katanya. Karena kalau berdoa itu lagi artinya nggak percaya gitu. Oh ya. Itu bagaimana itu Pak? Nah itu pimpinan iman secara pribadi yang tadi doa tadi ya. Ada kalau dia percaya begitu biarkan dia begitu. Nanti Tuhan pimpin lagi ke arah lain mungkin ya. Tapi ingat ya, Paulus doa 3 kali loh. Tuhan cabutin ini duri dalam daging. Itu iya. Kan 3 kali loh. Yesus doa 2-3 kali loh di Taman Getsemani. Kalau bisa hindari cawan ini Tuhan, gitu loh. Dia serius doanya nih. Dan doa dari orang paling beriman.
Jawabannya enggak, Tuhan bilang. Jalan kamu di situ, pet kamu. Ya, pet saya di sini, pet Kak Peti, di sisi pet ini maksudnya jalan tapaknya. Beda-beda nih, gitu. Jalan tapak Yesus itu satu. Kamu masuk ke Yerusalem, kamu akan disesah di situ. Gitu. Dia ketakutan saat itu Yesus juga gitu loh. Takut dan gentar dia bilang gitu loh. Di situ Alkitab bilang. Dia sampai doa sampai pencucuran air darah, peti darah. Kenapa? Dia tahu future. Dia tahu akan diapain gitu loh. Dia tahu dia tuh akan sangat menderita. Apa yang sih paling takutin? Sedikit menyinggung mau Ari pasca nih ya. Waktu Yesus di Getsemani itu ada pertanyaan yang paling hebat tuh. Karena Yesus tuh nggak salah. Kita kan banyak salah ya. Ya bisa jadilah kita di sini karena banyak salah gitu. Tapi Yesus tuh tahu dia tuh nggak salah. Apa yang Yesus takutin? Apa yang Yesus bikin dia tuh getar gitu loh. Satu, waktu Yesus di kayu salib, dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Apa tuh? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu dia. Saat itu Yesus sedang menanggung dosa manusia, Allah yang suci meninggalkan dia. Gimana nih? Ayo, kita bingung ya. Ini teologinya agak sulit. Karena Allah meninggalkan Allah. Gimana ini ya? Tapi ini yang terjadi gitu. Ya, jadi Allah Yesus itu sedang menanggung dosa manusia. Dia sebut, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal sepanjang Yesus nggak pernah sebut tuh Allahku. Allah nggak pernah. Bapakku di sorga. Selalu ada relasi aku dengan dia. Dekat. Pada waktu dia nanggung dosa manusia. Dia teriaknya lain. Itu doang tuh. Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi kita yang masuk dalam dosa, yang biasa dosa ya, biasa aja tuh sama Tuhan tuh. Padahal putusnya manusia dengan Allah tuh sangat dahsyat. Gitu. Dan Yesus tahu ngalamin tuh, makanya dia mukanya sangat muram sekali, berarti bukan manusia. Itu dibilang, kalau di Yesaya bilang. Itu mukanya berarti bukan manusia lagi. Sangat sedih, bukan main. Sampai dia nanggung baru bilang, Bapakku, aku serahkan nyawaku padamu. Udah baru beres tuh, selesai. Gitu. Jadi itu dia. Yesus pun mengandung ada jalannya. Kamu harus begini loh, menderita. Ya, loh Tuhan, aku anakmu. Masa kamu kasih jalan seperti ini? Gak bisa jalan yang lain ya Tuhannya. Loh, kalau ada jalan lain, aku pasti kasih yang lain. Kalau ada agama yang udah selamatin manusia di bumi ini, kamu nggak usah turun Yesus, gitu loh. Nggak usah. Kau udah jalan ke sorga. Justru aku tahu, ya bagi Allah nih, nggak ada lagi jalan keselamatan kecuali kamu turun ke muka ini, kamu tebus mereka. Baru jalan keselamatan. Baru kamu ini itu. Makanya aku kasih kamu ke sana, gitu. Jalannya mesti begini. Yesus lakukan. Bagi anak yang taat, dia bilang. Ketiga ya. Jadi itu dia. Kita punya petnya masing-masing, jalannya masing-masing. Kita terima itu dalam keadaan seperti ini gitu loh. Yesus sebagai tuang kayu ya. Tuang kayu tuh yang angkat kayu terus kuat ya badannya, kuat dia. Maka waktu Yesus diangkat kayu salib, dia terjatuh tapi nggak pernah pingsan. Karena dia badannya kuat. Desain oleh Tuhan untuk hal itu. Untuk angkat kayu ini ke Golgota itu nggak gampang, jauh dengan badan yang penuh luka, ya luka kita dikecuali aja sakit, dia pikul salib, bagaimana rasanya tuh, benar-benar menderita bukan main. Tapi dia itu petnya dia, jalannya dia jalankan dengan baik gitu. Ya, jalan tapak Paulus ada duri dalam dagingnya, gitu. Petnya Daniel selamanya dia dalam sebagai tawanan. Ya, bagi orang Israel yang di bawah raja agama lain gitu. Itu jalannya si Daniel, semua ada jalannya masing-masing. Ya. Tapi kan gini Pak. Itu kan tunggu dulu. Ya Mel, itu kan kalau Yesus itu kan dia bisa mendengar suaranya Tuhan bilang, oh enggak, kalau umpamanya kayak saya yang belum mengerti, seperti Bapak bilang kan, untuk mengerti, untuk bisa mendengar suara Tuhan itu kan butuh bertahun-tahun ya Pak ya. Nah, kalau seperti saya ini kan, mamanya saya bilang, Tuhan saya pengen gini, dan saya tahu itu yang terbaik ya menurut saya gitu ya. Tapi saya kan belum mengerti Tuhan itu, menurut Tuhan itu yang terbaik atau enggak gitu. Apakah dosa kalau saya terus minta karena saya belum mengerti Tuhan itu apa-apa. Jadi oke atau enggak gitu. Boleh enggak saya terus boleh. Minta? Jadi doa enggak. Doa bertele-tele itu bukan doa yang
minta terus-terusan, enggak. Kan jadi saya bilang Yesus minta berterus-terusan 3 kali gitu loh, ya. Itu bukan doa bertele-tele. Bertele-tele satu enggak. topik elaborasi, dipanjang-panjangin. Nah, Oh jadi iya. jadi doa itu boleh terus, Tuhan ini belum terkabul, Tuhan ini masih dalam pergumulan saya. Terusin doa bertahun-tahun Boleh loh. didoakan terus ya Pak ya. Iya, Tuhan ini belum selamat Tuhan, doain terus ngotot gitu loh. Iya. Tuhan tolongin Tuhan ini masa saudara saya nih, adik saya tuh siapa belum selamat, belum kenal Tuhan, tolong imannya Tuhan gitu. Saya kan suka doain dalam nama Tuhan Yesus usir kuasa jahat yang membelenggu dia. Oh sering doa gitu saya juga. Ya ada masing-masing tuh teman-teman kita di sini yang pokoknya ini kita perlu gitu. Terus kita doain terus nggak apa-apa. Saya nggak tahu Tuhan tuh mau selamatin apa nggak tahu sih gitu. Nggak semua jelas, di saya juga nggak jelas gitu. Sekalipun Musa yang bisa komunikasi dengan Tuhan, nggak semua jelas dalam hidupnya dia. Daud yang bisa yang begitu dekat sama Tuhan, dia nggak jelas kadang hidupnya gimana gitu. Dia bilang, Tuhan kenapa kau tutup wajahmu daripada aku? Dia nggak jelas. Jadi nggak semua jelas. Bagi orang yang dengar suara Tuhan pun nggak semua jelas. Ada hal tempat dia tuh buta, nggak ngerti, dan dia banyak bergumul untuk hal itu. Dengan hikmat yang Tuhan kasih lewat baca Alkitab dan sebagainya, dia belajar. Begitu. Jadi bertekun dalam kita punya apa sih jalurnya nih Tuhan kasih keadaan begini nih, ya udah jalan, tetap berbuah. Gimana Tuhan tetap berbuah? Itu aja sibuk-sibuknya. Oke ya, gimana Melisa? Om Yuli. Pak. Kalau menurut saya kalau itu anu Apa namanya anugerah? Banyak. ya. Akhirnya Ya, itu mah anugerah ya. maksudnya Tuhan lain. Ya. Kalau menurut saya ya, Jadi kalau lain itu adalah anugerah, berarti Tuhan masih ingat. Sakit itu anugerah berarti Tuhan masih Berarti ingat, Tuhan masih masih ingat. sayang. masih sayang. Masih sayang. Iya. Tuhan tetap ingat, tapi yang jelek itu bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau begitu. Maksudnya Tuhan kan tahu. Tahu. Tuhan kan tahu apapun itu. Tuhan nggak akan melewati apapun itu. Jadi Tuhan bukan kasih anugerah, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi pada kamu. Ya bukan Tuhan yang beri kita sakit ya Pak ya. Iya. Tuhan Iya. mengizinkan Ingat. hal itu terjadi. Iya. Tuhan pengen kayak di sorga, udah bagus semua. Maksudnya Tuhan ada ujian. Ya, Tuhan ujian bagi Tuhan tuh. Ya, bagi setan mau jatuhin kamu. Putus-putus Mel. Sama dia, Enggak. supaya tiba-tiba melakukan sama dia itu. Apa sih? Gimana? Kenapa Mel? Supaya tiba-tiba melakukan sama dia iman. Iman kita berapa sih sama dia gitu? Seberapa sih? Iman kita pada Tuhan gitu ya. Iya, jadi tetap begitu Iya. ya. Tuhan tuh baik gitu. Selamanya baik, nggak kasih kita yang jahat gitu. Ya, Tuhan kasihkan kalau ada kejahatan pada kita, misalnya si Yusuf dibuang ke sumur dan sebagainya, dia bisa merekayasa itu jadi kebaikan, itu bisa. Tapi yang itu bukan si Tuhan, gitu ya. Iblis itu yang bikin jahat. Iya. Oke. Kalau menurut saya itu ya. Kalau menurut saya. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Kenapa saya ada di kelompok kalian? Karena saya doa emang saya mesti di sini, nggak tahu kenapa. Tuhan utus saya di sini gitu. Sisi saya doa, Tuhan bener loh. Jadi ya udah saya bilang oke, gitu. Berkumpul dengan kalian, saya rasa saya banyak belajar juga. Ada sukacita juga gitu, terharu juga, kagum-kagum juga gitu. Bahkan saya bisa cerita pada teman-teman gitu, di kelompok saya ini nih ya, wah orangnya tuh punya hati yang punya kerinduan sama Tuhan lebih lagi, dan orangnya nggak gampang dibodohin, dia bilang gitu. Dia bilang, oh ini kamu percaya dengan iman kamu akan sembuh. Mereka udah tahu tuh gitu, sampai mana gitu, nggak selalu begitu deh gitu. Jadi saya pun banyak belajar dengan kalian.
Aku wala na nanulat Pak. Ano Apa? ako bidala ada. Ako ano bidala. Ano ako ano wala na Pak. Pakai doa kenapa Mel? Ano ako ano bidalaan. Bisa bicara. Terus? Ako bidala. Wala na ano ano wala na nanulat. Doain apa dia? Biar Pakai bisa? doa. Ya, mana aku nulis udah lama kan aku nulis nama itu uang haknya ayat-ayat aku ngomong Pakai ayat Alkitab berdoanya apa ditulis gitu. ada warna itu Berdoanya ditulis gitu. mana warnanya ya boleh apa Berdoanya ditulis Mel. ya nama uang Pakai gambar. anak uang nama anak uang ini bawahnya unul boleh Tulis ayat Alkitab gitu. Oh, boleh aja. ya Boleh aja. Cara doa macam-macam pokoknya. Ada cara doa gini nih, misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, satu ayat ya. Kamu langsung doa, Tuhan terima kasih kau adalah gembalaku. Jangan demikian aku takkan kekurangan. Terima kasih Tuhan kalau Allah yang adalah gembala yang baik Tuhan. Nggak akan lepasin saya dari sembarangan tempat gitu. Itu doa kayak gitu tuh. Tiap ayat. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan kau akan membandingkan saya ke rumput yang hijau. Sehingga saya ini cukup dalam segala hal. Kayak gitu tuh. Dulu saya doanya seperti itu. Tiap ayat saya baca, saya doain. Saya bersyukur tuh. Begitu tuh. Tapi capek juga lama-lama. Banyak ayatnya. Jadi beberapa ayat udah saya stop udahan. Oh, tapi saya tahu ada doa seperti itu gitu. Itu menguatkan saya juga gitu. Ya, Tuhan kasih kita tuh hikmat untuk berdoa seperti ini seperti itu ya apa-apalah gitu. Yang penting kita dekat sama Tuhan gitu. Saya sering doa gini nih, Tuhan buka kuping saya Tuhan. Saya mau dengar Engkau tuh maunya apa gitu. Tuhan buka mata saya lebar-lebar supaya saya nangkep Tuhan tuh maunya gimana gitu. Tuhan doa saya jawab doa saya Tuhan secara apapun juga gitu. Melalui anak kecil kek, melalui apa kek, kejadian apa. Tapi saya tahu Tuhan sedang jawab doa saya. Saya gitu tuh. Makanya saya mesti tahu dong Tuhan jawabannya apa nih, emergency gitu kayak ini gitu. Kalau nggak Tuhan nggak jawab sekarang kapan Tuhan sih jawab bingung ini jawabnya gimana hadapin dunia. Gitu. Saya sering doa gitu. Kayak orang kelabakan. Ya, oke. Cukup. Kita doa yuk buat Brigita dulu yuk. Ya, kesian sekali ya dia ya kakinya. Iya. Ya, sama-sama yuk. Kasih Pak. Ntar doa tutup siapa nih? Ntar. Tante Maria. Oke, Maria ntar habis saya doa. Maria doa ya, Bu Maria ya. Oke, yuk. Saya doa dulu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mengecap lagi Tuhan firman-Mu. Biarlah itu semua menjadi iman dalam diri kami, jadi remah dalam hidup kami, yang menguatkan kami sepanjang hidup kami ini Tuhan. Kami sadar kami seringkali meragukan Engkau. Tuhan ampuni hal itu Tuhan. Biarlah kami Kau bukakan lagi Tuhan. Lihatkan lagi Tuhan kasih-Mu. Kalau Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami Tuhan. Buka pikiran kami Tuhan yang masih salah Tuhan betulin. Tuhan yang hati kami yang gelisah Tuhan tenangin Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus nyata dalam hidup kami. Kami yang sempit, yang seringkali salah, Tuhan yang membereskannya. Biar anugerah Tuhan yang membetulkan itu semua Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan. Kami mau berbuah. Bagaimana Engkau pimpin kami ini Tuhan. Berdoa untuk teman kami, Brigita Tuhan. Di tengah keadaannya Tuhan, dia kakinya patah Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah dia Tuhan. Kasih sayang-Mu biarlah melimpah dalam dia. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyembuhan ada pada dia Tuhan. Pulihkan lagi Tuhan kakinya Tuhan. Imannya kekuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Hatinya juga, hati pikirannya juga. Tolong dia Tuhan. Dalam kegelisahan hatinya, Tuhan tenangkan dia. Bila Engkaulah Allah yang berkuasa, Tuhan. Kami mohon pada-Mu, Tuhan. Kami mohon pada Engkau, Tuhan. Peganglah dia, Tuhan. Hatinya kuatkan tubuh Tuhan. Hadirlah dalam hidupnya, Tuhan. Ampuni segala dosanya, Tuhan. Tuntut dia lagi, Tuhan. Dialah anak-Mu, Tuhan. Tolong dia, Tuhan. Tolong dia, Tuhan. Kami serahkan beri kita dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami doa. Bu Maria, silakan doa, Bu. Bu Maria belum di-unmute. Udah, yuk.
Terima kasih. Mari kita berdoa untuk penutupan ibadah kita malam. Terima kasih atas bimbingan dari Pak Yudi untuk kami dalam firman untuk kami, agar kami firman kami makin mendalam, untuk makin mendekat kepada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada malam ini kami bisa berkumpul dan mengikuti dan mendengarkan firman dari Pak Yudi. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai akhir semua ibadahnya berjalan dengan baik. Ini semuanya berkat dari Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan teman kami Brigita agar segera disembuhkan dengan kondisi dia yang sekarang. Semoga ia bisa pulih kembali dan bisa mengikuti ibadah dengan kami semuanya. Semoga minggu depan kami bisa ikut lagi ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Ya, thank you semuanya. Thank you Lucky ya tadi Amin. sharingnya ya. Terima kasih Pak Ya, Yudi, Melisa yang sudah jadi Lucky, MC, semuanya. Astrid yang sudah Tante atur Astrid Maria, benar. Kak Peti, Oh, Lucky, makasih, Ari, thank you Jessica, lagi Ari, Putri Beling, Risma, Meli, Terima kasih. Mas Jessica, Ini Nizar, Pak Yudi. Maria. Ya. Makasih juga semuanya. Ya terus, makasih ya. Ari. Yo. See Oke. you. Betty.